Bagaimana jika Roronoa Zoro bisa memancarkan dua kekuatan terkuat sekaligus? Aura suci setara dewa dan aura gelap milik iblis hanya dengan berdiri diam. Kekuatan yang mustahil bersatu ini membuat siapapun yang berhadapan langsung merasa tertekan hingga sesak napas. Saksikan pertarungan pedang yang menggetarkan jiwa ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Cerita dimulai dengan pertarungan sengit di atas geladak sebuah kapal raksasa yang melayang di atas laut yang berombak besar. Di satu sisi berdiri Roronoa Zoro, pendekar pedang yang telah melintasi rintangan luar biasa dan mengasah kemampuannya hingga hampir mustahil dicapai manusia biasa. Di hadapannya berdiri Somers, salah satu kesatria suci andalan pemerintah dunia, yang kini menerima peningkatan kekuatan langsung dari Im Sama, penguasa tertinggi yang namanya hanya dibisikkan dengan rasa takut. Sebelum pertarungan memuncak, Somers sempat terguncang hebat saat merasakan aura yang menyelimuti Zoro. Satu terang dan suci bagai cahaya dewa, satu lagi gelap dan mengerikan membawa hawa mematikan milik iblis. Kedua kekuatan itu menyatu sempurna, sehingga hanya dengan berdiri diam saja, Zoro sudah membuat udara di sekitar terasa sesak dan tulang terasa ingin hancur. Rasa terintimidasi itu melukai harga diri Somers, dan ia berjanji akan membalasnya dengan kekuatan baru yang ia miliki. Namun harapannya sirna segera, karena saat ia mencoba menekan Zoro, pendekar itu tetap berdiri tegak tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Bahkan Zoro justru meningkatkan intensitas auranya, membuat hawa di sekeliling semakin berat, sebelum akhirnya melancarkan jurus baru yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Serangan yang sangat terkonsentrasi, hingga mampu menembus pertahanan apapun yang menghalangi jalannya. Tidak jauh dari situ, pertarungan lain yang tak kalah seru terjadi antara Sanji dan Killingham. Sang koki kesatria sedang berusaha mendorong batas tubuhnya, agar bisa membangkitkan sepenuhnya potensi hak penakluk yang masih terpendam. Rencananya sederhana, keluarkan tenaga maksimal pada setiap serangan, agar tubuhnya terpaksa melepaskan kekuatan yang selama ini terkunci. Namun Killingham yang juga menerima peningkatan kekuatan dari Im Sama tidak mau bertarung secara adil. Dengan teknik khusus, ia membuat salah satu prajurit raksasa yang ada di arena itu tertidur lelap, lalu menjadikannya perisai hidup yang tak bisa diserang sembarangan. Hal ini membuat Sanji berada dalam posisi sulit. Jika ia tetap menyerang dengan kekuatan penuh, raksasa tak berdosa itu akan terluka parah, bahkan kehilangan nyawanya. Akhirnya Sanji terpaksa menahan tenaganya, mengurangi kekuatan setiap tendangan, dan harus berjuang dengan cara yang lebih rumit, sambil terus mencari celah untuk memisahkan Killingham dari sandera yang ia gunakan. Di tempat lain terlihat Tony Chopper yang meledak dengan amarah membara. Kemarahannya bukan karena terdesak, melainkan karena cara bertarung musuhnya, Dewi Hujan Zaza, yang sangat kejam dan tidak punya rasa kemanusiaan. Monster raksasa itu tidak menyerang Chopper atau para prajurit secara langsung, melainkan mengarahkan serangannya kepada sekelompok anak-anak raksasa, menjadikan mereka umpan dan sasaran untuk memaksa para pejuang bertahan dan tidak bisa menyerang dengan bebas. Setiap kali Chopper berniat melancarkan serangan, Zaza akan mengancam keselamatan anak-anak itu, sehingga ia terpaksa membatalkan langkahnya dan lebih memilih melindungi mereka. Rasa marah itu memuncak hingga Chopper ingin sekali membantu Sanji, sekaligus melampiaskan kemarahannya. Namun ia sadar tugas utamanya adalah menjaga keselamatan anak-anak itu dan tidak boleh meninggalkan mereka sendirian. Di wilayah yang paling jauh, tepatnya di tengah hutan purba yang disebut dunia matahari di Elbaf, berlangsung pertarungan yang menentukan nasib seluruh dunia. Monkey D. Luffy melawan Im Sama sendiri. Luffy yang telah menguasai kekuatan Dewa Matahari Nika memiliki kebebasan mutlak dalam bertarung. Ia bisa menciptakan apa saja,
mengubah tubuh sesuka hati, dan melakukan hal-hal yang melampaui logika akal sehat. Dari segi kreativitas, ia jelas jauh lebih unggul. Namun Im Sama memiliki kelebihan yang tidak bisa disepelekan. Pengalaman hidup selama ratusan tahun dan kecerdasan bertarung yang telah diasah sepanjang masa. Ia mampu membaca setiap gerakan Luffy, memprediksi arah serangannya, dan menemukan cara menetralkan atau menghindari setiap serangan yang terlihat mustahil dihadapi orang lain. Pertarungan ini berjalan seimbang namun sangat mendebarkan, seolah menyaksikan benturan antara imajinasi tanpa batas melawan akal pikiran yang tajam dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, di ruang rapat tertutup di jantung Istana Suci Marijoa, sebuah rencana besar yang akan mengubah jalannya peperangan sedang dibahas. Para Gorosei, pemimpin tertinggi pemerintah dunia yang dikenal dengan kebijakan tegas dan seringkali kejam, mendengarkan usulan Garling. Menurutnya, untuk melumpuhkan pasukan revolusi sepenuhnya, mereka tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan militer sendiri. Ia mengajukan strategi yang cerdik namun berbahaya, menyewa secara diam-diam jasa organisasi kriminal bawah tanah dan bajak laut yang haus keuntungan agar mereka ikut menyerang pihak revolusi. Dengan begitu, musuh akan terjepit dan harus menghadapi 3 kekuatan sekaligus: pasukan resmi pemerintah, satuan khusus angkatan laut, serta serangan dari kelompok penjahat bayaran. Semua keputusan yang diambil di ruangan ini akan berdampak langsung pada setiap pertarungan yang sedang berlangsung dan menjadi pemicu peristiwa yang lebih besar di masa depan. Kembali ke pertarungan antara Zoro dan Sommers, suasana di atas kapal terasa semakin berat dan sulit untuk bernapas ketika Sommers akhirnya mengaktifkan wujud terkuatnya, mode manusia tanaman berduri. Tubuhnya berubah drastis. Kulit sekeras kayu tua, dari setiap pori tumbuh rantai berduri yang panjangnya bisa menjangkau puluhan meter, dan seluruh bentuk tubuhnya terlihat lebih besar, kokoh, serta memancarkan energi yang jauh lebih padat. Transformasi ini bukan sekedar perubahan fisik, melainkan penyatuan tubuh asli dengan kekuatan tumbuhan yang ditingkatkan oleh Im Sama, sehingga memberinya pertahanan yang sulit ditembus, sekaligus serangan yang tajam dan melilit. Sommers berubah wujud ini dengan harapan bisa menandingi aura mengerikan milik Zoro. Awalnya, perubahan ini terlihat cukup efektif. Setiap kali Zoro melancarkan serangan percobaan, ia hanya mampu membuat goresan dangkal atau memotong bagian luar saja, sedangkan inti pertahanan Sommers tetap utuh. Melihat hal itu, Sommers mulai merasa lebih percaya diri dan menertawakan lawannya. "Bagaimana pendapatmu sekarang, Zoro? Apakah kau masih menganggap kekuatanku biasa saja?" Semua ini berkat Im Sama. Tanpa bantuannya, mustahil aku bisa mencapai level ini. Namun jawaban Zoro datang dengan nada sangat dingin dan datar. Tidak ada yang patut dipuji dari kekuatan pinjaman orang lain. Sehebat apapun bentuknya, jika bukan hasil keringatmu sendiri, ia hanya akan menjadi beban yang hancur saat bertemu kekuatan sesungguhnya. Semua yang kau miliki ini akan lenyap seperti kabut pagi di hadapan pedangku. Perkataan itu membuat Sommers mendidih amarah. Ia sudah berusaha menciptakan rasa takut pada Zoro, namun justru gagal total. Padahal hal ini sangat wajar. Zoro pernah berdiri berhadapan langsung dengan Im Sama dan tetap tidak gentar. Jadi bagaimana mungkin ia takut pada orang yang hanya menerima sisa kekuatan dari penguasa itu? Bagi Zoro, Sommers hanyalah sosok yang mencoba terlihat besar dengan kekuatan orang lain, dan hal itu tidak akan pernah membuatnya terkesan. Tanpa membuang waktu, Sommers melancarkan serangan besar. Dari tangannya tumbuh ribuan rantai berduri yang melesat cepat bagai ular berbisa, ingin melilit dan melukai tubuh Zoro. Namun sang pendekar hanya mengayunkan Sandai Kitetsu dan Enma dengan irama teratur, memotong setiap rantai yang mendekat sebelum sempat menyentuh kulitnya. Segera setelah itu, ia membalas dengan tebasan jarak jauh yang memadukan ketajaman pedang terkutuk dengan hawa buas Enma, menciptakan gelombang serangan yang sangat terarah. Sommers buru-buru membentuk perisai berduri setebal tembok, namun kekuatan serangan itu melebihi perkiraannya. Saat benturan terjadi, terdengar suara memekakan telinga dan retakan menjalar cepat di seluruh permukaan pertahanan itu. Meskipun tidak hancur seketika, dampaknya sangat kuat, sehingga mendorong tubuh Sommers melintasi udara dan jatuh keras ke tanah pelabuhan di bawah kapal. Ini adalah kali pertama serangan Zoro berhasil memindahkannya, meski ia masih dalam wujud terkuatnya.
Zoro melompat turun dengan tenang dan melanjutkan serangan beruntun dari udara. Somers segera membangun kembali pertahanannya dan membalas dengan melontarkan batang berduri sebesar tiang kapal yang melesat seperti roket. Setiap serangan itu cukup kuat untuk menghancurkan bangunan di sekitarnya, sehingga Zoro terpaksa mengerahkan lebih banyak perhatian untuk menangkis dan menghindar. Setelah beberapa lama saling serang dan bertahan, Zoro memutuskan untuk mengeluarkan jurus baru yang telah ia sempurnakan dalam pikirannya. Ia memegang kedua pedang dengan posisi khusus, mengarahkan ujungnya ke depan, lalu memusatkan seluruh tenaga, menggabungkan hak penakluk yang berkembang pesat dengan hak penguat yang telah diasah bertahun-tahun, sekaligus membangkitkan energi kutukan dan hawa buas yang tersimpan di dalam kedua senjata itu. Aura yang menyelimuti tubuhnya meledak menjadi lebih besar dan terang, campuran cahaya dewa dan kegelapan iblis yang terlihat semakin nyata dan menakutkan. Saat mencapai puncak konsentrasi, ia menarik kedua tangannya ke atas, lalu mengayunkannya turun dengan kecepatan luar biasa, seolah membelah langit. Dari ayunan itu muncul gelombang tebasan raksasa yang memiliki bentuk unik. Alih-alih bergerak lurus, ia berputar cepat bagai pusaran angin pembawa kehancuran, memotong udara seiring mendekati sasaran. Pusaran ini terus memutar dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Somers yang menyadari bahaya itu segera membangun lapisan pertahanan sebanyak mungkin dan mengeraskan seluruh tubuhnya. Namun serangan itu terlalu kuat untuk ditahan sepenuhnya. Ia terus menghancurkan setiap dinding perisai satu persatu hingga akhirnya menghantam tubuh Somers secara langsung. Meskipun kekuatannya sedikit berkurang setelah menembus banyak rintangan, dampaknya tetap cukup besar untuk membuat Somers terlempar jauh dan wujud manusia tanaman berdurinya perlahan memudar, kembali ke bentuk aslinya dengan napas terengah-engah dan tubuh terasa sangat lelah. Jika wujud itu tidak melindungiku, mungkin sekarang aku sudah mati, gumam Somers sambil menopang tubuhnya. Ia menyelamatkanku, tapi terbukti tidak cukup kuat menghadapi kekuatan aslimu. Zoro hanya mengangguk pelan. Sudah kubilang, kekuatanmu itu hanyalah hal biasa. Mendengar itu, amarah kembali membara di dada Somers. Namun kali ini, ia sadar tidak boleh meremehkan lawannya. Jangan terlalu percaya diri. Energi yang kuterima dari Im Sama masih sangat besar dan belum habis. Apa yang kau lihat hanyalah sebagian kecil dari kemampuanku. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Sebagai jawaban, Zoro tersenyum dingin dan mengerahkan kembali auranya yang meledak lebih besar dan lebih padat. Silahkan mulai kapan saja. Selama ini, aku bahkan belum bertarung dengan sungguh-sungguh. Jika kau ingin mengeluarkan semua kemampuan terbaikmu, maka aku juga akan melakukannya. Dan kau akan melihat apa yang terjadi saat aku benar-benar serius. Sementara itu, Sanji terus berjuang dengan strategi baru. Ia mengubah fokus serangannya dari kekuatan menjadi kecepatan dan ketepatan, menghitung setiap sudut dan jarak agar bisa melewati celah di sekitar tubuh raksasa yang tertidur dan langsung mengincar Killingham. Cara ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan kendali tenaga sempurna, namun Sanji mampu melakukannya dengan gerakan yang hampir tidak terlihat mata biasa. Di sisi lain, Killingham mulai merasa tertekan karena ia tidak bisa bergerak bebas dan harus terus menghindar tanpa bisa melancarkan serangan balik efektif. Chopper pun terus berusaha melindungi anak-anak raksasa sambil menguji batas kemampuannya. Ia berubah menjadi wujud raksasa dan menahan serangan demi serangan dari Dewi Hujan Zaza. Meskipun setiap kali ia mendekat untuk menyerang, ia terpaksa mundur kembali demi keselamatan mereka. "Mengapa kau bertarung dengan cara begitu kejam?" teriaknya. "Jika kau punya keberanian, hadapilah kami saja secara langsung." Namun teriakannya tidak dihiraukan dan Zaza tetap melanjutkan gaya bertarungnya yang licik. Di hutan Elbaf, pertarungan Luffy dan Im Sama semakin memanas. Luffy menciptakan meriam raksasa dari udara kosong, mengisinya dengan energi matahari, lalu melontarkan peluru yang bergerak memantul ke segala arah untuk menyerang dari berbagai sisi sekaligus. Namun Im Sama tetap tenang. Ia melapisi Bisentonya dengan energi gelap dan api hitam, memanjangkan bilahnya, lalu memutarnya dengan cepat hingga menciptakan gelombang tebasan luas
yang menghancurkan semua serangan itu sebelum sempat menyentuh tubuhnya. Ini jelas menunjukkan perbedaan gaya bertarung. Luffy unggul dalam kreativitas, sedangkan Im Sama mengandalkan pengalaman dan kecerdasan untuk mengatasi setiap tantangan. Di tempat lain, Loki terlihat sedang menyantap makanan yang dibawakan Ragnir dengan sangat lahap untuk memulihkan tenaga setelah bertarung melawan Im Sama. Namun ia merasakan sensasi aneh saat menggunakan kekuatan buah iblisnya, seolah ada bagian dari kekuatan itu yang belum ia ketahui sepenuhnya. Ragnir pun mengingat kembali masa lalu saat Im Sama pernah bertarung melawan sosok bernama Nidok, asal dari kekuatan yang dimiliki Loki saat ini. Ia menyadari bahwa wujud Nidok yang asli lebih besar dan berbeda, menandakan bahwa Loki belum menguasai seluruh potensi kekuatannya. Tidak jauh dari sana, kelompok Brook, Nami, Jinbe, Franky, dan Usopp sedang menjaga Gunko yang masih belum sadarkan diri. Mereka khawatir begitu ia terbangun, ia bisa kembali menyerang, atau bahkan menyerang Loki yang bisa membalas dengan kekuatan penuh tanpa ragu. Jika itu terjadi, kita harus segera menghentikan mereka berdua sebelum ada yang terluka parah, kata Usopp dengan nada waspada. Sementara itu di pulau yang jauh bernama Hachinosu, suasana juga sedang sangat kacau dan penuh pertarungan hebat. Di salah satu area terbuka, pertarungan antara Fujitora dan Shiki telah dimulai dan berlangsung dengan kekuatan yang sangat menggetarkan bumi. Fujitora yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan gravitasi melancarkan serangan dengan menjatuhkan meteor-meteor besar dari langit ke arah lawannya, menciptakan kehancuran yang luar biasa dimanapun mereka jatuh. Namun Shiki yang menguasai kekuatan untuk mengangkat benda apapun di sekitarnya tidak terkejut sedikit pun. Ia melayang di udara dan mengarahkan kekuatannya untuk menekan dan membelah meteor-meteor itu sebelum sempat menyentuh tanah, memecahkannya menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian berjatuhan seperti hujan batu. Namun Fujitora tidak berhenti di situ. Ia segera mengayunkan pedangnya dan melancarkan gelombang tebasan gravitasi yang kuat, yang mampu menarik atau mendorong segala sesuatu yang ada di jalurnya. Shiki menahan serangan itu dengan mengerahkan kekuatan levitasinya dan memperkuat tubuhnya dengan hak penguat, lalu segera melancarkan serangan balasan dengan mengangkat bebatuan besar, tanah, dan bangunan yang ada di sekitarnya, lalu melontarkannya seperti peluru meriam ke arah Fujitora yang berdiri di tanah. Fujitora membalas dengan memukul udara dan mengubah arah gravitasi, membuat semua benda yang datang itu terhenti dan berbalik arah jatuh kembali ke tempat asalnya. Pertarungan ini berlanjut dengan semakin hebat, di mana kedua kekuatan yang saling berlawanan namun sama kuatnya saling beradu. Fujitora mengendalikan gravitasi untuk menarik dan menekan, sedangkan Shiki mengendalikan gaya angkat untuk melayang dan mengangkat segala sesuatu. Pada satu momen yang sangat menarik, Shiki mengangkat seluruh lapisan tanah dan bebatuan di bawahnya, membentuk ombak raksasa yang terbuat dari tanah dan batu, lalu mengarahkannya untuk menghantam Fujitora. Sebagai balasan, Fujitora menciptakan medan gravitasi yang sangat kuat untuk menahan dan mendorong balik ombak itu, sehingga tercipta benturan yang sangat dahsyat yang membuat tanah di sekitarnya retak dan debu beterbangan hingga menutupi pandangan. Orang-orang yang melihat pertarungan itu dari kejauhan merasa sangat kagum dan takut, karena mereka menyadari bahwa ini adalah pertarungan antara dua kekuatan tingkat atas yang bisa menghancurkan seluruh pulau itu jika terus berlanjut tanpa kendali. Bahkan kelompok bajak laut Kurohige yang ada di sekitar itu pun segera memutuskan untuk menjauh dari area pertarungan itu, sadar bahwa jika mereka tetap berada di sana, mereka bisa terjebak dan hancur akibat dampak serangan yang tidak sengaja menghantam mereka. Di area lain di pulau yang sama, pertarungan antara Marco dan Kapon BG melawan sekelompok orang kuat dari aliansi Kurohige juga berlangsung dengan sangat sengit dan penuh tekanan. Marco yang memiliki kekuatan buah burung mitos Phoenix berubah menjadi wujud hibrida dan bergerak dengan sangat gesit, menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat setiap kali ia terkena serangan, dan melancarkan serangan berupa api yang menyembuhkan sekaligus membakar musuhnya. Namun ia harus berhadapan dengan Silver Medalis, salah satu orang terkuat yang bekerja sama dengan Kurohige,
yang memiliki kekuatan dan ketahanan tubuh yang sangat luar biasa, sehingga mampu memberikan perlawanan yang setara dan membuat Marco harus bekerja keras untuk bisa mengalahkannya. Selain itu, Marco juga harus menghadapi gangguan dari orang-orang lain yang mendukung Silver Medalist, membuatnya terbagi perhatian dan tenaganya. Di sisi lain, Capone BG berusaha sekuat tenaga mengendalikan kekuatan bentengnya untuk melindungi dirinya dan melancarkan serangan ke arah musuh-musuhnya, termasuk melawan wakil kapten dari kelompok Silver Medalist yang memiliki kekuatan yang cukup besar. Meskipun ia berjuang dengan sekuat tenaga, posisinya terasa sangat terdesak karena jumlah dan kekuatan musuh yang lebih banyak dan lebih kuat. Namun situasi mulai berubah menjadi lebih baik ketika sosok Kaisar Bayangan datang ke area itu bersama dengan beberapa orang andalannya. Sebelumnya ia berada di tempat yang sama dengan Fujitora, namun ia berhasil menjauh dan datang ke sini setelah melihat kesempatan. Karena Kaisar Bayangan memiliki hubungan baik dengan Marco, BG, dan Katakuri, setelah mereka semua bekerja sama untuk membebaskannya dari penjara Impel Down, kehadirannya memberikan kekuatan tambahan yang sangat dibutuhkan dan mengubah keseimbangan pertarungan secara keseluruhan. Tidak jauh dari tempat itu, pertarungan antara Kuzan dan Katakuri juga berlangsung dengan intensitas yang semakin tinggi. Kuzan yang memiliki kekuatan es mampu membekukan apa saja yang ada di sekitarnya dan menciptakan serangan berupa es yang tajam dan dingin. Namun Katakuri yang menguasai kekuatan mochi dan memiliki penglihatan masa depan yang luar biasa, mampu membaca setiap gerakan dan menghindari serangan sebelum ia sempat terjebak. Meskipun kekuatan es Kuzan terlihat lebih unggul dalam hal jangkauan dan daya hancur, Katakuri menggunakan kecerdasannya untuk memanfaatkan kondisi tubuhnya yang masih segar dibandingkan Kuzan yang sudah kelelahan akibat bertarung di berbagai tempat sebelumnya. Ia terus mengubah bentuk tubuhnya, melancarkan serangan dari sudut yang tidak terduga, dan bertahan dengan cara yang cerdik untuk membuat tenaga Kuzan semakin habis seiring berjalannya waktu. Sementara semua pertarungan itu berlangsung di berbagai tempat, kita kembali ke ruang rapat di Marijoa, tempat di mana rencana besar yang akan mengubah jalannya peperangan sedang dibahas secara mendalam. Garling menjelaskan rencananya dengan sangat rinci dan terperinci, memaparkan setiap sisi baik dan buruknya, serta bagaimana cara melaksanakannya agar tidak menimbulkan kecurigaan yang berlebihan. Untuk melumpuhkan kekuatan pasukan revolusi secara efektif dan membuat posisi mereka semakin terjepit, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer resmi kita saja, ujar Garling dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Kita harus menekan mereka dari segala arah, membuat mereka harus membagi tenaga dan perhatian mereka ke banyak tempat sekaligus, sehingga mereka tidak bisa fokus melawan satu kekuatan saja. Rencana yang ia ajukan adalah untuk menyewa secara diam-diam jasa berbagai organisasi kriminal bawah tanah dan kelompok bajak laut yang haus keuntungan dan siap bekerja sama dengan siapa saja selama diberi bayaran yang cukup tinggi. Dengan cara ini, pasukan revolusi akan terpaksa menghadapi 3 kekuatan besar sekaligus: pasukan resmi pemerintah dunia, satuan khusus yang dibentuk oleh Angkatan Laut, serta serangan dari kelompok penjahat dan bajak laut bayaran yang akan menyerang mereka dari sisi yang tidak terduga. Garling juga menekankan bahwa kerjasama ini harus dilakukan secara rahasia dan tidak resmi, agar nama baik pemerintah dunia tidak tercoreng jika sampai masyarakat mengetahui bahwa mereka bekerja sama dengan penjahat yang selama ini mereka kejar. Semua transaksi dan perjanjian akan disalurkan melalui jaringan rahasia yang dikelola oleh agen-agen CP0, sehingga tidak ada bukti yang bisa menghubungkan pemerintah dunia secara langsung dengan tindakan itu. Di seluruh dunia ini masih banyak organisasi kriminal yang berdiri sendiri dan belum bergabung dengan kelompok besar seperti Cross Guild atau Kurohige. Jelas Garling lebih lanjut. Mereka hanya memikirkan keuntungan semata, dan jika kita menawarkan bayaran yang sangat besar, mereka pasti akan menerima tawaran itu tanpa banyak bertanya. Demikian juga dengan banyak bajak laut yang lebih mementingkan harta dan kekuasaan daripada prinsip atau kebebasan. Dengan memanfaatkan mereka, kita bisa menciptakan kekacauan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pasukan revolusi tanpa harus mengerahkan seluruh kekuatan militer kita secara terbuka. Skala cerita sudah mulai memasuki final saga yang benar-benar terasa seperti perang dunia.
Ada beberapa arah perkembangan yang bisa membuat cerita menjadi jauh lebih epik dan layak menjadi klimaks One Piece. Pertama, perkembangan terbesar ada pada Zoro melawan Sommers. Pertarungan ini sebaiknya tidak hanya berakhir dengan kemenangan Zoro, tetapi menjadi momen lahirnya level kekuatan baru. Selama ini Zoro selalu berkembang melalui lawan yang mampu memaksanya melampaui batas. Mihawk membuatnya memahami arti menjadi pendekar pedang. King membuatnya menguasai Enma sepenuhnya. Maka Sommers bisa menjadi batu loncatan menuju gelar pendekar pedang terkuat. Yang menarik adalah aura dewa dan iblis yang muncul dari tubuh Zoro. Konsep ini bisa diperluas menjadi identitas baru Zoro. Selama ini, banyak teori bahwa Asura bukan sekedar ilusi, melainkan manifestasi haki penakluk yang sudah mencapai tingkat sangat tinggi. Jika Imu mewakili iblis dan Luffy mewakili dewa matahari Nika, maka Zoro dapat menjadi simbol keseimbangan di antara keduanya. Bukan dewa, bukan iblis, tetapi manusia yang mampu mengendalikan kedua sisi tersebut melalui kemauannya sendiri. Hal ini akan membuat Zoro berbeda dari semua pendekar pedang sebelumnya. Kemudian pertarungan Sanji memiliki potensi yang tidak kalah besar. Justru kelemahan Sanji yang tidak mau mengorbankan orang lain adalah kekuatan terbesarnya. Oda selalu menggambarkan Sanji menang bukan karena kekuatan brutal, tetapi karena kecerdasannya. Killingham yang menggunakan Sandra merupakan lawan yang sempurna untuk membangkitkan Haoshoku Haki Sanji. Mengapa? Karena Haoshoku bukan sekedar kekuatan untuk menyerang. Itu adalah manifestasi tekad yang mampu menekan kehendak orang lain. Bayangkan apabila di tengah pertarungan nanti, Sanji tidak mengalahkan Killingham menggunakan tendangan terlebih dahulu. Justru Killingham kehilangan kendali karena untuk pertama kalinya, Sanji mengeluarkan ledakan Haoshoku yang begitu kuat hingga seluruh ilusi dan teknik hipnosisnya langsung hancur. Itu akan menjadi momen yang jauh lebih berkesan daripada sekedar tendangan baru. Sementara itu, Chopper memiliki peluang berkembang jauh lebih besar dibanding dugaan banyak orang. Selama bertahun-tahun, Chopper hampir selalu menjadi karakter pendukung. Namun sekarang, lawannya justru mempermainkan anak-anak. Ini sangat cocok dengan sifat Chopper sebagai dokter. Kemungkinan besar, Monster Point berikutnya tidak lagi hanya meningkatkan ukuran tubuh, melainkan menjadi bentuk yang benar-benar terkendali. Jika sebelumnya Caesar dan Vegapunk sama-sama meneliti Rumble Ball, maka bisa saja Chopper akhirnya menemukan versi sempurna yang mampu membangkitkan seluruh potensi buah Hito-Hitonomi miliknya. Bahkan, bukan tidak mungkin Oda memperlihatkan bahwa buah Chopper sebenarnya juga merupakan mythical zone yang belum sepenuhnya terbangun. Bagian paling menarik tentu saja adalah pertarungan Luffy melawan Imu. Disinilah seluruh misteri One Piece akan mulai terjawab. Saat ini terlihat jelas bahwa kreativitas Luffy jauh lebih besar dibanding Imu. Sebaliknya, Imu unggul dalam pengalaman. Konsep ini mengingatkan pada pertarungan Roger melawan Sebek atau Whitebeard melawan Roger. Yang membedakan hanyalah cara bertarung. Imu menang melalui pengalaman selama ratusan tahun. Luffy menang melalui kebebasan tanpa batas. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin besar kemungkinan Gear 5 berkembang ke tahap baru. Selama ini, Luffy hanya memanipulasi tubuh dan lingkungan. Namun melihat kemampuan Imu menciptakan senjata, kemungkinan Gear 5 memiliki evolusi yang jauh lebih besar. Luffy mungkin mampu menciptakan seluruh medan perang sesuai imajinasinya. Bayangkan, seluruh hutan Elbaf berubah menjadi taman bermain raksasa. Pohon menjadi tombak, awan menjadi perisai, petir berubah menjadi tali, matahari menjadi meriam. Semuanya muncul hanya karena imajinasi Luffy. Jika benar demikian, maka pertarungan Final Saga akan benar-benar berbeda dari seluruh pertarungan sebelumnya. Potensi lain yang sangat menarik adalah kilas balik Joy Boy. Selama ini pembaca hanya mengenal Joy Boy melalui siluet. Namun ketika Imu mulai kehilangan kendali emosinya, kemungkinan besar ingatan masa lalu mulai diperlihatkan. Disinilah seluruh teka-teki Void Century mulai terjawab. Bagaimana hubungan Joy Boy dengan Lily? Bagaimana perang besar dimulai? Mengapa Imu membenci Joy Boy? Mengapa D dianggap musuh para dewa? Semua pertanyaan itu kemungkinan besar akan muncul secara perlahan selama pertarungan berlangsung.
Sementara itu Loki juga memiliki potensi yang luar biasa. Selama ini kekuatannya terasa belum sempurna. Ragnir bahkan menyadari bentuk asli Nidok jauh lebih besar. Artinya Loki masih menggunakan sebagian kecil kekuatan buah iblisnya. Kemungkinan besar nanti Loki akan mengalami awakening penuhnya. Jika benar buah iblisnya berasal dari monster kuno, maka bentuk akhirnya bisa menjadi makhluk yang ukurannya bahkan melampaui Ors. Ini akan menjadi senjata utama Elbaf dalam perang terakhir. Di sisi lain, Gunko juga menyimpan potensi besar. Karakter yang belum sadar biasanya memiliki fungsi penting setelah bangun. Kemungkinan besar saat sadar nanti ada dua kemungkinan. Pertama, ingatannya kembali, sehingga mulai mengingat hubungan masa lalunya dengan Imu. Atau kedua, Imu menggunakan tubuh Gunko sebagai media untuk mengawasi seluruh peperangan. Jika itu terjadi, kelompok Nami akan menjadi sasaran pertama. Pembahasan mengenai Hachinosu juga membuka peluang perang yang jauh lebih luas. Fujitora melawan Shiki merupakan benturan dua kekuatan alam, gravitasi melawan levitasi. Semakin lama pertarungan berlangsung, Pulau Hachinosu bisa saja benar-benar terangkat ke langit atau justru tenggelam ke dasar laut. Skala pertarungan seperti ini sangat cocok menjadi salah satu perang terbesar Final Saga. Marco, Katakuri, BG, hingga Kaisar Bayangan juga membuka peluang terbentuknya aliansi baru. Jika dahulu Marineford memperlihatkan bajak laut Whitebeard melawan angkatan laut, maka perang terakhir bisa memperlihatkan semua pihak yang selama ini bermusuhan justru bekerja sama melawan pemerintah dunia. Yang paling menarik justru berada di Marijoa. Strategi Garling menunjukkan bahwa pemerintah dunia mulai kehabisan sumber daya. Mereka tidak lagi percaya diri menghadapi revolusioner menggunakan kekuatan sendiri. Karena itu, mereka mulai menyewa organisasi kriminal. Keputusan ini berpotensi menjadi bumerang. Kelompok kriminal tidak memiliki loyalitas. Mereka hanya mengikuti uang. Jika revolusioner atau Cross Guild menawarkan keuntungan yang lebih besar, bukan tidak mungkin mereka justru berbalik menyerang pemerintah dunia. Konflik seperti ini akan membuat perang terasa hidup karena tidak lagi hitam putih. Setiap kelompok memiliki kepentingannya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.